Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dalam menyebarkan agama, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah banyak menanggung penderitaan. Oleh sebab itu, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu memilih untuk mengikuti penderitaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menerima kemudahan yang diberikan. Beliau inilah penyebab urusan agama para sahabat radhiyallahu anhu meningkat dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka. Mereka menang di setiap medan perjuangan. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, ia berada di bawah naungan bendera perjuangan Islam. Tiada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan mereka, dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan agama. Kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an termasuk seorang sahabat yang dipenuhi keberkahan, yang menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai ujian. Dia adalah orang yang telah menahan penderitaan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa awal Islam. Dia masuk Islam ketika baru ada 5 atau 6 orang yang menerima Islam, sehingga cukup lama dia bergelut dengan penderitaan. Dia pernah dipaksa memakai baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas sehingga membanjir keringat dari sekujur tubuhnya. Begitu sering dia dibaringkan di padang pasir yang sangat panas sampai daging punggungnya terkelupas. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu adalah hamba sahaya milik seorang wanita kafir. Ketika wanita itu mengetahui dia sering menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menghukum Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu dengan menyangatkan batang besi panas ke kepalanya. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu menceritakan kembali penderitaan yang telah dialaminya dahulu. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah punggungku ini." Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang luka separah ini, Sayyidina Khabbab radhiyallahu an berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan bara api itu. Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu an menangis. Saya khawatir penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia, sehingga tidak ada balasan lagi di akhirat." Sayyidina Khabbab radhiyallahu an bercerita, suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat begitu panjang, tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya tentang salatnya. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah salat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 telah dikabulkan dan yang 1 ditolak. Pertama, aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ini. Kedua,
Aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doa ini. Yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa itu. Makanya berpecah belah umat. Subhanallah. Sayyidina Khabbab radhiyallahu an wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Dia sahabat yang untuk pertama kali dimakamkan di Kufah. Setelah wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Khabbab. Dengan senang hati ia memeluk Islam dan dengan sukarela ia berhijrah, dan untuk berjihad ia menghabiskan umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Ia merasa cukup dengan harta seadanya dan ia membuat ridho Tuhannya dari kitab Usudul Khabah. Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata adalah tujuan dari kehidupan para sahabat. Setiap pekerjaan semata-mata untuk mendapat ridhonya. Kisah penderitaan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu dan kedua orang tuanya. Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu dan kedua orang tuanya telah banyak mengalami siksaan yang amat pedih demi agama. Mereka dibaringkan di padang pasir di bawah terik matahari Makkah yang panas sekali. Setiap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di depannya, beliau menasihati mereka, bersabarlah wahai keluarga Yasir, janji Allah untuk kalian adalah surga. Akhirnya ayah Sayyidina Ammar radhiyallahu an yang bernama Yasir radhiyallahu an wafat akibat penyiksaan itu. Para penzalim tidak membiarkan dia hidup tenang sampai ia wafat. Ibu Sayyidina Ammar radhiyallahu an yang bernama Sumayyah radhiyallahu an ditikam kemaluannya dengan oleh Abu Jahal yang terkutuk sehingga ia pun mati syahid. Ia tidak meninggalkan Islam walaupun sudah lemah. Walaupun itu Abu Jahal tidak menaruh belas kasihan kepadanya, dialah orang yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, masjid yang pertama adalah masjid yang dibangun oleh Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Di kampung Quba, Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu mengusulkan untuk membangun tempat berteduh bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dapat beristirahat siang dan mendirikan sholat dengan tenang. Lalu Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu mulai mengumpulkan batu-batu dan mendirikan masjid. Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu selalu menyertai setiap pertempuran dengan penuh semangat. Pernah ia dengan penuh sukacita berkata dalam suatu pertempuran, sebentar lagi akan kujumpai kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta jamaahnya. Kemudian ia merasa sangat haus. Ia meminta segelas air dari seseorang, namun orang itu menyodorkan kepadanya segelas susu. Ia meminumnya lalu berkata, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu
wasallam bersabda, yang terakhir kamu minum di dunia ini adalah susu. Setelah berkata demikian, ia pun mati syahid. Ia meninggal dunia pada usia 94 tahun. Sebagian riwayat menyatakan 92,5 tahun dari kitab Usulul Ghabah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita telah mendengarkan cerita atau kisah-kisah para sahabat Nabi yang mulia, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita telah mendengarkan apa yang pernah dikisahkan oleh apa yang pernah kita diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Semoga kita mendapatkan pikiran untuk lebih memotivasi iman kita dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa menyadari bagaimana sebenarnya caranya para sahabat dulu untuk menjadi kekasih Allah. Jangan sampai kita hanya sekedar begini-gini udah lemah, hanya berjalan sedikit begini sudah lemah, kan? Belum seperti mereka semua itu siap mati demi agama Allah. Itu syarat-syaratnya sangat berat di dalam memperjuangkan agama. Kita ini sudah menerima agama, sudah lalai, sudah lemah untuk berjuang, ingin menjadi wali Allah, tapi perjuangan kita belum apa-apa, kan? Nah, maka dari situ sebagaimana yang pernah difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka ikutilah. Maka para sahabat di waktu itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, maka dari situ Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosa mereka, para sahabat. Nah, kita itu seperti itu, insya Allah. Kalau kita betul-betul mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW dan contoh dari para sahabat, insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah suatu saat nanti. Tapi sungguh-sungguh, jangan main-main. Insya Allah nih, apa yang kita dengar dan apa yang kita baca, kita amalkan dan kita sampaikan, insya Allah. Nah, ini dalam pelajaran, walaupun kita hanya sekedar, walaupun kita hanya beberapa orang itu, tapi insya Allah tidak memandang banyak maupun sedikit. Yang dipandang Allah adalah hati seorang yang sungguh-sungguh ingin sampai kepada Allah. Maka dari situ, melalui kisah para sahabat dan kisah Rasulullah SAW ini, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk menerapkan diri kita dalam perilaku akhlakul karimah kita dan hati kita, supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Insya Allah. Kurang lebih kita tutup dengan doa kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.